Ya, seperti biasa ya, untuk kuliah daring ini ya, dalam jaringan kita kontraknya paling tidak 3 ya. Yang pertama absensi ya, Anda cukup komen di bawah. Yang kedua, jika ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komen. Insya Allah di pertemuan selanjutnya nanti akan kita bahas. Yang ketiga, Anda harus merangkum ya 1 sampai 2 lembar folio sebagai bukti bahwa Anda sudah mendengarkan kuliah kita secara daring ini ya. Jadi mohon maklum ya, karena Pak Agus ini dikit-dikit tugas ya. Saya tidak ada indikasi lain, tidak ada indikator lain selain daripada memberi tugas kepada Anda. Apakah untuk menjadi tolak ukur bahwa Anda sudah mendengarkan atau belum, Anda sudah belajar ini apa belum, selain daripada saya memberikan tugas kepada Anda dalam bentuk rangkuman itu. Baik, banyak beragam definisi yang telah dikemukakan oleh para ahli mengenai definisi salaf dan definisi khalaf. Beberapa di antaranya menurut ahli ya, yaitu dari Tophlawi Muhammad Sa'ad ya. Salaf itu artinya ulama terdahulu ya. Salaf terkadang dimaksudkan untuk merujuk generasi sahabat, tabi'in, tabi'in, para pemuka abad ketiga Hijriah, dan para pengikutnya pada abad keempat yang terdiri atas para muhadditsin. Salaf berarti pula ulama soleh yang hidup pada 3 abad pertama Islam ya. Itu dalam bukunya Tophlawi Mahmud Sa'ad itu sekitar halaman 11 ya, 11. Menurut Asyad Syahrastani ya, pada 474 sampai dengan 548 Hijriah, ulama salaf tidak menggunakan takwil ya dalam menafsirkan ayat-ayat mutasyabihat dan tidak mempunyai paham tasbih atau yang disebut dengan antropomorfisme. Antropomorfisme adalah
atribusi karakteristik manusia ke makhluk bukan manusia. Subjek antropomorfisme ini digambarkan seperti binatang, ya, sebagai makhluk yang dapat memberikan motivasi kepada manusia, ya, dapat berpikir, dapat berbicara, atau benda alam, ya, seperti angin, ya, matahari, ya, yang dapat memberikan motivasi kepada diri. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani. Dalam Yunani klasik itu yang menjadi antropomorfis itu yang paling terkenal, ya, sampai sekarang masih ada di film anak-anak itu, ya. 1 Donald Bebek, ya, 2 Mickey Mouse, 3 Tom and Jerry, ya. Jadi dalam sejarah itu disebutkan bahwa antropomorfisme ini diyakini telah ada sejak 4.000 tahun yang lalu, ya. Salah satunya adalah penggunaan patung-patung hewan, ya, pada bangsa Mesir kuno itu sebagai contohnya, ya, adalah patung dan ukiran dewa Mesir pada saat itu, ya. Dan di Jerman juga itu ditemukan, ya, figur manusia dengan kepala singa yang diyakini berusia lebih dari 32.000 tahun yang lalu. Itu, ya, antropomorfisme. Kemudian Mahmud al-Bisbisi dalam Al-Firaq al-Islamiyah mendefinisikan salaf sebagai sahabat, ya, tabi'in, tabi'in yang dapat diketahui dari sikapnya menolak penafsiran yang mendalam mengenai sifat-sifat Allah yang menyerupai segala sesuatu yang baru untuk menyucikan dan mengagungkannya. Ilmuwan barat, ya, bernama Montgomery Watt menyatakan bahwa gerakan Salafiyah berkembang terutama di Baghdad pada abad ke-13, ya. Pada masa itu terjadi gairah menggebu-gebu, ya, yang diwarnai fanatisme kalangan kaum hambal, ya. Sebelum akhir abad itu terdapat, ya, sekolah-sekolah hambaliyah, ya, di Yerusalem sana dan Damaskus. Di Damaskus kaum Hambali semakin kuat dengan kedatangan para pengungsi dari Irak, ya, yang disebabkan serangan Mongol atas Irak, ya. Di antara para pengungsi itu, ya, terdapat satu keluarga dari Haran, yaitu keluarga Ibnu Taimiyah, ya.
sekitar tahun 1263 sampai dengan 1328 Masehi. Ya, Ibnu Taimiyah ini adalah seorang ulama besar ya, penganut militansi dari Imam Hambali ya, yang ketat ya. Uraian-uraian tadi ya memberi gambaran bahwa karakteristik ulama salaf ya atau salafiyah dapat dikemukakan paling tidak ada 4 ya, menurut Ibrahim Mazkur ya dalam bukunya Fi al-Falsafah al-Islamiyah ya. Yang pertama, salaf lebih mendahulukan riwayat ya atau sejarah ya atau naql daripada dirayah atau akal ya. Jadi salaf itu lebih senang atau lebih condong kepada tekstual ya daripada kontekstual ya. Yang kedua, dalam persoalan pokok-pokok agama atau yang kita sebut usuluddin ya, yang pembahasannya adalah pembahasan filsafat ya, dan persoalan-persoalan cabang agama yang disebut dengan furu'ad-din hanya bertolak dari penjelasan-penjelasan Al-Quran dan Al-Hadis saja. Jadi manusia itu tidak diberikan keleluasaan ya untuk mengeluarkan pikiran-pikiran yang sangat bisa mengganggu daripada syariat yang akan dilaksanakannya. Yang ketiga, mengimani Tuhan tanpa perenungan lebih lanjut ya. Dan tidak pula mempunyai paham-paham antropomorfisme tentang zatnya Tuhan ya. Antropomorfisme tentang zatnya Tuhan. Jadi antropomorfisme itu adalah, tadi sudah saya katakan ya, atribusi karakteristik manusia ya kepada sesuatu yang bukan manusia ya, seperti hewan ya, angin, matahari dan sebagainya ya. Contohnya tadi ya, Donald bebek, tikus, Tom and Jerry dan seterusnya. Nah, ini dalam hal ini salaf itu tidak memberi ruang ya kita untuk mengenali Tuhan ya, mengimani Tuhan itu secara antropomorfisme. Jadi tidak bisa digambarkan oleh suatu apapun ya. Tuhan itu tidak bisa digambarkan oleh sesuatu apapun, itu pahamnya. Yang keempat,
memahami ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan makna lahirnya saja dan tidak berupaya untuk menakwilkannya. Oke, itu akan kita bahas nanti di selanjutnya ya. Terlihat dari karakteristik yang dikemukakan oleh Ibrahim Mazkur ya, di atas tadi, tokoh-tokoh berikut dapat dikategorikan sebagai ulama salaf ya. Mulai dari Abdul bin Abbas ya pada tahun 68 Hijriah, Abdullah bin Umar ya tahun 74 Hijriah, Umar bin Abdul Aziz ya tahun 101 Hijriah, Az-Zuhri ya 124 Hijriah, dan seterusnya dan seterusnya. Dan para imam mazhab yang 4 ya, seperti Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal. Ya, itu yang terakhir, ulama-ulama yang terakhir ya, yang mengikuti daripada Imam Ahmad bin Hambal. Selanjutnya Harun Nasution menganggap bahwa secara kronologis Salafiyah bermula dari Imam Ahmad bin Hambal, lalu ajarannya dikembangkan Imam Ibnu Taimiyah, kemudian disuburkan ya oleh Imam Muhammad bin Abdul Wahhab ya, dan akhirnya berkembang di dunia Islam secara menjamur ya, atau secara sporadis ya. Di Indonesia sendiri gerakan-gerakan ini ya berkembang lebih banyak ya, dilaksanakan ya, atau diaplikasikan oleh gerakan-gerakan persatuan Islam ya, yaitu PERSIS ya. Gerakan-gerakan lainnya pada dasarnya juga menganggap sebagai gerakan ulama salaf, tetapi teologinya sudah dipengaruhi oleh pemikiran yang dikenal dengan istilah logika. Sementara itu, para ulama yang menyatakan mereka sebagai ulama salaf, mayoritas ya hampir tidak pernah menggunakan pemikirannya ya, berijtihad tentang membicarakan soal-soal teologi ya, atau soal-soal tentang ketuhanan ya. Jadi ulama salaf itu sangat antipati untuk membicarakan tentang teologi. Baik, selanjutnya akan kita bahas tokoh yang tadi, yaitu Imam Ahmad bin Hambal ya, yang hidup pada tahun
780 sampai dengan 855 Masehi. Ya, yang kedua nanti adalah Ibnu Taimiyah, ya, yang hidup di 1263 sampai 1324. Ibnu Taimiyah ini adalah militansi daripada Imam Ahmad bin Hambal. Yang pertama, riwayat hidup singkat Ibnu Hambal, kita singkat saja ya, Ibnu Hambal. Ibnu Hambal ini dilahirkannya di Baghdad ya pada tahun 1164 Hijriah ya, atau sekitar 780 Masehi, dan meninggal pada 241 Hijriah ya, atau 855 Masehi ya. Ibnu Hambal ini sering dipanggil dengan sebutan atau nama panggilan itu Abu Abdillah, karena salah seorang anaknya bernama Abdillah. Jadi Abu itu bapak, Abdillah itu adalah nama anaknya ya, bukan Abdillah secara arti hamba Tuhan, bukan. Ia lebih dikenal dengan nama Imam Hambali ya, karena menjadi pendiri mazhab ya, mazhab Hambali ya. Mazhab kan ada 4 ya, Syafi'i, Hambali, Hanafi, dan Maliki. Ibunya bernama Sahifah binti Maimunah binti Abdul Malik binti Sawadah binti Hindur As-Saibani ya, yang adalah bangsawan Bani Amir ya. Ciri khas Timur Tengahnya terlihat sekali ya, bahwa kalau Timur Tengah itu menyebutkan nama seseorang itu sampai dengan ayah, sampai dengan mbah ya, terus kemudian mbah buyut ya, terus sampai dengan udek-udek, sampai dengan gancung sewur, itu yang terakhir kalau silsilah dalam bahasa Indonesia itu disebutkan semua ya. Ini ciri khas orang Timur Tengah. Kemudian ayahnya bernama Muhammad bin Hambal bin Hilal bin Asas bin Idris bin Abdullah bin Hayyan bin Abdullah bin Anas bin Auf bin Qasid bin Masin bin Saiban bin Dahal bin Akabah bin Syab bin Ali bin Jadlah bin Asad bin Robi al-Hadis bin Nizar. Berapa keturunan itu disebutkan semua ya. Ini adalah ciri khas ya, ciri khas dari orang Timur Tengah. Ini adalah kearifan lokal mereka, jadi ya sah-sah saja, karena bangga dengan silsilah ya. Ya, Anda juga harus begitu. Anda harus bangga dengan bapak, terus mbah, terus mbah buyut, terus canggah, terus wareng, terus gantung siwur, yang terakhir udek-udek itu tadi. Yang terakhir ada tarangan bubrah, itu namanya kalau dalam bahasa Indonesia. Bukan bahasa Indonesia, dalam silsilah Jawa. Di dalam keluarga Nizar ini tampaknya Imam Ahmad bertemu keluarga dengan nenek moyangnya Nabi Muhammad SAW. Kalau
diurutkan ya. Jadi silsilahnya jelas sekali ya. Kalau sekarang Ibnu Hambal ini adalah seorang habib gitulah ya. Ayahnya meninggal ketika Ibnu Hambal masih berusia muda. Saya heran ya, kalau orang-orang yang hebat itu ya, orang-orang yang banyak dikenal itu ya, tidak hanya Ibnu Hambal ya, Imam Al-Ghazali itu sudah ditinggal oleh ayahnya sejak kecil ya, sejak kecil sehingga dia diurus oleh pamannya. Begitu juga dengan Ibnu Hambal ini ya, yang masih muda ya, terus kemudian dia ditinggal oleh ayahnya ya. Meskipun demikian ya, ayahnya telah mengawali pendidikan dari Ibnu Hambal ini ya, dengan memberikan pendidikan Al-Quran terlebih dahulu ya. Pada usia 16 tahun ya, Ibnu Hambal ini belajar Al-Quran ya, dan ilmu-ilmu agama lainnya ya, kepada ulama-ulama selain daripada ayahnya ya. Terus kemudian dia belajar dengan ulama-ulama Baghdad pada saat itu. Setelah itu dia mengunjungi ulama-ulama selain di Baghdad ya, mengunjungi ulama-ulama terkenal di Kufah ya, terus kemudian Basrah ya, terus di Syam, di Yaman ya, di Mekah dan Madinah, lengkap sepertinya silsilah keilmuan ya, karena memang belajar dari berbagai guru. Makanya Anda kalau ingin ilmunya mateng ya, banyak tahu tentang banyak hal, itu tidak hanya terfokus pada satu guru saja ya. Dalam perguruan tinggi tidak hanya fokus di satu dosen pembimbing saja ya. Jadi semua harus Anda belajar darinya, karena memang pelajaran-pelajaran yang ada di Septit itu semuanya ya mewakili atau mendukung Anda untuk menjadi seorang pendidik ya, seorang guru. Jadi kalau Anda sudah antipati atau tidak bisa tidak suka dengan salah satu dosen saja, tentunya Anda akan rugi. Rugi kenapa? Karena Anda tidak akan pernah matang ya, dalam satu mata kuliah yang dosennya Anda benci itu. Makanya apapun dosen itu, kelakuannya bagaimanapun, terus kemudian cara mengajarnya bagaimanapun ya, tetap Anda hargai ya, Anda hargai, terus Anda ikuti ya, karena memang sehebat apapun Anda sudah kalah satu malam dari kami ya, sudah kalah satu malam atau sudah kalah satu langkah ya. Walaupun Anda secara keilmuan, oh saya lebih matang Pak di kalam ini daripada Bapak, tapi kan secara akademis Anda sudah kalah satu langkah. Makanya Anda harus mengikuti apa yang saya katakan gitu. Baik. Di antara guru-guru Imam Ahmad bin Hambal ini adalah Hamad bin Khalid, Ismail bin Aliyah, Muzaffar bin Mudrik, Walid bin Muslim, Mu'tamar bin Sulaiman, Abu Yusuf Al-Qadi, Yahya bin Zaidah ya, Ibrahim bin Sa'id ya, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Abdul Razak bin Humam, dan Musa bin Thoriq ya. Ya, dari guru-gurunya ini Ibnu Hambal mempelajari ilmu fikih ya, hadis,
tafsir, ya, kalam, usuluddin, usul fikih, ya, dan bahasa Arab. Ya. Ini tercatat dalam bukunya Dasuki, ya, yang karyanya Dasuki, ya, jilid kedua itu, ya. Nah, ini disebutkan di halaman 82. Anda bisa verifikasi ke sana. Benar nggak? Kalau nggak benar berarti Pak Agus sedang hoax gitu, ya. Kemudian Ibnu Hambal ini, ya, dikenal sebagai seorang yang zahid, ya. Hampir setiap hari, ya, Ibnu Hambal ini berpuasa dan tidurnya hanya sedikit, ya, pada malam hari. Tidak disebutkan berapa jam, ya. Kalau kita kan beda makomnya dengan Ibnu Hambal ini, ya. Kalau Ibnu Hambal ini tidur paling lama 8 jam, ya. Kalau kita melek paling lama 8 jam. Banyakan tidurnya, ya. Sebelum kuliah Anda tidur, ya, dari jam 10 sampai dengan jam 12, ya. Terus kemudian nanti malam setelah kuliah, ya, setelah sholat isya Anda tidur sampai pagi, ya. Terus aktivitas sebentar tidur lagi, dan seterusnya dan seterusnya. Apalagi anak pesantren, ya. Biasanya gitu. Enggak semuanya, tapi kebanyakannya. Kemudian Ahmad Ibnu Hambal ini juga dikenal sebagai seorang dermawan, ya, jadi ahli sodakoh, ya. Disebutkan pada suatu ketika, ya, Khalifah Ma'mun Ar-Rasyid membagikan beberapa keping emas, ya, untuk diberikan kepada para ulama hadis, ya, termasuk Ibnu Hambal ini, yang merupakan kebiasaan para khalifah pada saat itu, ya. Ibnu Hambal justru menolaknya, ya. Terus kemudian diriwayatkan pula suatu ketika Syekh Abdul Razak, ya, datang untuk menengoknya, ya, yang sedang dalam kesulitan keuangan, ya, terhimpit ekonomi. Ibnu Hambal ini di Yaman sana, ketika berada di Yaman, ya, gurunya itu mengambil segenggam dinar, ya, uang lah, ya, dari kantongnya dan diberikan kepadanya. Tapi Ibnu Hambal mengatakan, ya, saya tidak membutuhkannya, ya. Makomnya sangat beda dengan kita, ya. Kalau kita kadang-kadang tidak diberi saja minta, ya, apalagi diberi, sayang, ya. Kalau kata kawan-kawan itu nolak rezeki, pamali gitu kan bahasanya lesnya. Tapi tidak untuk Ibnu Hambal ini. Nah, sekali tidak, ya, tidak, ya, apapun alasannya, walaupun gurunya dengan ikhlas yang memberikannya, atau khalifah atau pemimpin yang ikhlas memberikannya, karena memang dia adalah seorang ulama, ya, hadis yang sangat masyhur pada saat itu. Setiap tahunnya pemimpin ini khalifah ini memberikan kepada ulama hadis itu, tapi karena memang dia punya pendirian sehingga dia tidak mau menerimanya. Sebagai seorang yang teguh pendiriannya, Khalifah Al-Ma'mun, ya, ketika Khalifah Al-Ma'mun ini mengembangkan mazhab Mu'tazilah, ya, Ibnu Hambal ini, ya, salah satu yang menjadi korban, ya. Karena Ibnu Hambal ini tidak mengakui bahwa Al-Quran itu adalah makhluk, ya. Kalau di Mu'tazilah kan Al-Quran itu adalah makhluk, ya. Sehingga ia harus masuk penjara, ya.
Nasib yang sama kebetulan dialami lagi pada masa pemerintahan pengganti Al-Ma'mun ya, yaitu Al-Mu'tasim dan Al-Watsik ya. Setelah Al-Mutawakkil naik tahta ya, Ibnu Hambal memperoleh kebebasan ya. Pada masa ini ya, ia memperoleh penghormatan dan kemuliaan ya. Jadi di penjara beberapa periode kepemimpinan ya, mulai dari kepemimpinan Al-Ma'mun ya sampai dengan Al-Mu'tasim ya, terus kemudian yang terakhir di kepemimpinan Al-Watsik ya, karena memang dia tidak mengakui pemikiran Mu'tazilah yang sudah kita bahas di sebelum UTS itu ya. Tapi setelah kepemimpinan kerajaan digantikan oleh Al-Mutawakkil ya, Ibnu Hambal ini mendapatkan satu kebebasan ya. Bebas dan dia diletakkan ya di tempat yang terhormat ya, di tempat yang mulia, karena memang dia adalah seorang ulama yang tersohor pada saat itu, ilmunya diakui. Di antara murid-murid Ibnu Hambal ya adalah Ibnu Taimiyah ya, terus kemudian Hasan bin Musa Al-Bukhari ya, terus kemudian Muslim ya, Abu Daud ya, Abu Zuhroh Ad-Damasqi, Abu Zuhroh Ar-Razi, Ibnu Abi Ad-Dunya, Abu Bakar Al-Asram ya, Hambal bin Ishaq, As-Saibani, Soleh, dan Abdullah ya. Jelas sekali ya, Ibnu Hambal ini melahirkan pemikir-pemikir muslim ya, ahli-ahli hadis khususnya, karena memang Ibnu Hambal ini adalah seorang hadisin ya. Ya, termasuk Bukhari, Muslim, Abu Daud ya, yang terkenal itu. Kemudian kita masuk ke ranah teologi daripada Ibnu Hambal ya. Ibnu Hambal ini sangat terdoktrin kepada ayat-ayat mutasyabihat ya. Dalam memahami ayat-ayat Al-Quran, Ibnu Hambal ini lebih menyukai pendekatan lafzi atau tekstual ya, atau secara teoritis ya, dalam daripada pendekatan takwil atau pendekatan kontekstual ya, terutama yang berkaitan dengan sifat-sifat Tuhan ya, dan ayat-ayat yang mutasyabihat ya. Hal ini ya terbukti ketika Ibnu Hambal itu ditanya oleh tentang penafsiran ayat ya, Ar-Rahmanu 'alal arsis tawa, yang artinya yang maha pengasih yang bersemayam di atas ars ya. Ibnu Hambal ditanya tentang itu ya. Ar-Rahman itu Tuhan yang maha pengasih ya, yang dia bersemayam di atas ars ya. Ars, di atas ars itu di mana ya, kata yang tanya itu ya. Terus kemudian dalam hal ini Ibnu Hambal menjawab ya, untuk cari aman saja. Kata Ibnu Hambal, istawa alal arsi kaifa sya'a wa kama sya'a bika hadin
wala sifatin yuballighuha wasifun. Ya. Artinya di atas ars itu terserah ya dia atau Tuhan itu, dan bagaimana dia ya Tuhan kehendaki dengan tiada batas, dan tiada seorang pun yang sanggup menyifatinya. Sangat cari aman ya, tidak mau membahas ya tentang teologi ini seperti orang-orang filsafat ya, seperti orang-orang usuluddin. Bahkan kalau filsafat itu ekstrimnya sangat luar biasa. Ya, dia tidak mau berhenti begitu saja. Ya ini ciri-ciri ulama ya salaf. Ya. Dia tidak mau untuk menjaga kehati-hatian, tidak mau berspekulasi. Ya, berspekulasi. Apa bagus atau tidak? Ya sah-sah saja. Semua bagus-bagus saja. Asal menambahkan keimanan, ketakwaan ya. Terus kemudian ini tidak membuatnya menjadi ingkar ya, membuatnya menjadi semangat ibadah ya. Kita menafsirkan itu sah-sah saja. Selama tidak bertentangan dengan Quran dan hadis. Itu saja. Ya. Ada lagi satu kejadian ya, ketika Ibnu Hambal ini ditanya tentang makna hadis ya, nuzul ya, atau Tuhan turun ke langit dunia ya, ru'yah ya, atau orang-orang yang beriman melihat Tuhan di akhirat, dan hadis tentang telapak kaki Tuhan ya. Ibnu Hambal menjawab, nu'minu biha wa nusaddiquha wala kaifa wala makna, yang artinya kita mengimani atau saya mengimani dan mendengarkannya tanpa mencari pengkelasan cara dan maknanya. Ya. Pertanyaan-pertanyaan di atas ini ya, menunjukkan bahwa Ibnu Hambal bersifat menyerahkan makna-makna ayat dan hadis yang mutasabihat ya kepada Allah dan Rasulnya, dan menyucikannya dari keserupaan dengan makhluknya ya. Ia sama sekali tidak menakwilkan pengertian lahirnya ya, bahasa simpelnya dia cari aman lah ya. Karena memang Ibnu Hambal ini kehati-hatiannya sangat luar biasa ya, sebagai panutan para ulama salaf ya. Yang pertama tentang teologi tadi ya. Yang kedua tentang status Al-Qur'an ya. Di sini tentang status Al-Qur'an ini Ibnu Hambal juga cari aman ya. Salah satu persoalan teologis ya yang dihadapi Ibnu Hambal yang kemudian membuatnya dipenjara beberapa kali ya adalah tentang status Al-Qur'an. Apakah diciptakan makhluk ya karena hadis, ataukah tidak diciptakan karena qadim ya. Paham yang diakui oleh pemerintah resmi pada saat itu ya, yaitu dinasti Abbasiyah di bawah kepemimpinan Khalifah Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim, dan Al-Watsiq yang saya sebutkan tadi, adalah pahamnya paham Mu'tazilah, yaitu Al-Quran tidak bersifat qadim tetapi baru dan diciptakan. Sebab ya, paham adanya qadim di samping Tuhan bagi Mu'tazilah berarti menduakan Tuhan ya. Menduakan Tuhan adalah syirik ya, dan dosa besar yang tidak diampuni oleh Tuhan adalah syirik. Makanya ketika kita melakukan dosa besar menurut Mu'tazilah, kita sudah keluar dari Islam ya, dan kita termasuk orang yang kafir. Dalam paham Mu'tazilah kan seperti itu kemarin.
Ibnu Hambal tampaknya ya tidak sependapat dengan paham resmi yang disebutkan oleh para pemimpin, yang dianut oleh para pemimpin Mu'tazilah itu tadi ya. Oleh karena itu ia kemudian diuji dalam kasus mihnah ya, oleh para aparat pemerintah pada saat itu ya. Pandangannya tentang status Al-Quran dapat dilihat dari dialognya dengan Ishak bin Ibrahim ya, gubernur Irak pada saat itu ya, yang ada di dalam buku Harun Nasution itu ya, tentang teologi Islam ya, itu disebutkan ya. Dialognya adalah seperti ini. Ishak berkata, apa pendapatmu tentang Al-Quran wahai Imam Ibnu Hambal? Terus Ibnu Hambal mengatakan, sabda Tuhan ya. Ishak, apa ia diciptakan ya? Ibnu Hambal lagi-lagi menjawab, sabda Tuhan, saya tidak mengatakan lebih dari itu. Terus kemudian Ishak mengatakan lagi, apa arti ayat maha mendengar, atau yang disebut dengan sami bahasa Arabnya ya, maha melihat, basir ya. Ishak ingin menguji Ibnu Hambal tentang paham antropomorfisme ya, yang menyerupakan Tuhan dengan sesuatu itu. Terus kemudian Ibnu Hambal menjawab, Tuhan menyifatkan dirinya sendiri dengan kata-kata itu. Dia menjawab, terus kemudian Ishak mengatakan lagi mendedes lagi ya, di BAP lah Ibnu Hambal ini. Apa artinya? Ibnu Hambal mengatakan, oh tidak tahu. Tuhan adalah sebagaimana ia sifatkan pada dirinya sendiri ya. Jadi dari dialog di atas ya, Ibnu Hambal tidak ingin membahas lebih lanjut tentang status Al-Quran itu ya. Ia hanya mengatakan bahwa Al-Quran itu Al-Quran tidak diciptakan ya. Ini sejalan dengan pola pikirnya yang menyerahkan ayat-ayat dan berhubungan dengan sifat-sifat Allah ya, kepada Allah dan Rasulnya itu. Baik, itu pemikiran daripada Ibnu Hambal tentang kalam ya. Yang pertama tentang teologi, yang kedua tentang status Al-Quran ya. Dan Ibnu Hambal ini lebih cari amannya ya. Dia tidak mau sebagai seorang ulama besar tidak mau salah dalam mengucapkan, sehingga itu akan diikuti oleh para pengikutnya, dan para pengikutnya nanti akan mengembangkan, lama-kelamaan akan menjadi sebuah kesesatan. Dia tidak mau mengarah ke sana ya, dia cari aman. Yang selanjutnya ya, tokoh yang mengikuti daripada Ibnu Hambal ini adalah Ibnu Taimiyah ya, yang lahir pada 661 sampai dengan 729 Hijriah ya. Kalau Ibnu Hambal tadi kan sekitar 400-an Hijriah. Nama lengkap daripada Ibnu Taimiyah adalah Taqiyuddin Ahmad bin Abi Al-Halim bin Taimiyah ya. Tidak sepanjang dari Ibnu Hambal tadi ya, yang semuanya disebut. Tapi walaupun tidak panjang, kalau kita bandingkan dengan orang Indonesia ya masih panjang orang-orang Arab ya, karena memang silsilahnya banyak disebutkan di sana. Kita kan enggak hanya satu saja ya. Anak saya itu Sepri Nur Rahman semua nanti insya Allah di belakangnya, karena memang ya silsilahnya hanya itu saja. Di Indonesia kan rata-rata seperti itu. Yang namanya Harun Nasution itu turunan sampai akhirnya itu ya Harun Nasution ya. Pak Baharudin Jusubzen itu dari mbahnya, daripada bapaknya ya, nanti anaknya di belakangnya ada Zen semua ya. Yang kental sekali menggunakan itu di Indonesia itu adalah orang Batak gitu ya. Kalau dia marganya Tampu Bolon ya, di belakangnya Tampu Bolon semua ya.
Kalau marganya adalah Damanik, ya di belakangnya ada atau di depannya ada Damanik semua. Ya, dia tidak mau menghilangkan silsilah itu. Jadi sampai nenek moyang, makanya ketika orang Medan ketemu orang Medan yang kebetulan sama marganya, ya walaupun dia tidak kenal, tidak tahu sama sekali, dia adalah saudara karena memang dari silsilahnya dulu gitu, menganggapnya itu adalah saudara. Dah, kita kembali ke materi ya. Ibnu Taimiyah ini dilahirkan di Haran ya, pada hari Senin. Nah, ini lebih spesifik ya, tanggal 10 Rabiul Awal tahun 661 Hijriah ya, dan meninggal di penjara ya. Meninggalnya di penjara pada malam Senin tanggal 20 Zulqaidah ya, tahun 729 Hijriah ya. Kewafatannya telah menggetarkan dada seluruh penduduk Damaskus pada saat itu ya. Damaskus, terus kemudian yang dekat Syam ya, terus ya, kemudian tetangganya lagi Mesir ya. Ya, serta kaum muslimin pada umumnya ya, termasuk kita lah ya. Nah, karena meninggalnya ya tidak lazim, meninggalnya kok di dalam penjara ya, seorang ulama besar ya, ahli kalam, ahli fikih, ahli hadis ya, ahli teologi. Ayah daripada Ibnu Taimiyah ini ya bernama Syihabuddin Abu Ahmad Abdul Halim bin Abdissalam Ibnu Abdillah bin Taimiyah ya. Yang dia adalah seorang syekh ya, juga seorang khatib ya, dan juga sekaligus seorang hakim di kotanya. Dikatakan ya oleh Ibrahim Mazkur ya dalam bukunya bahwa Ibnu Taimiyah ini merupakan seorang tokoh salaf ekstrim ya, karena kurang memberikan ruang gerak pada akal ya. Jadi akal itu kalau digunakan secara radikal ya, atau secara bebas, maka dia akan mengarah kepada hal-hal yang sebetulnya sesuatu itu di luar nalar dan kemampuannya, dan ini yang dikhawatirkan oleh Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah ini adalah murid mutaki ya, yang waro ya, yang juga zahid ya. Ibnu Taimiyah ini adalah seorang panglima dan penentang bangsa Tartas ya, yang berani mengangkat senjata. Ia dikenal ya sebagai seorang muhaddis ya, ahli hadis, mufassir ya, ahli tafsir, faqih ya, ahli fikih, teolog ya, seorang ahli teologi, bahkan banyak mengetahui tentang filsafat ya. Ia telah mengkritik Khalifah Umar dan Khalifah Ali bin Abu Thalib ya. Ia juga banyak menyerang Al-Ghazali dan Ibnu Arabi ya. Kritikannya ini ditunjukkan pula kepada kelompok-kelompok agama sehingga membangkitkan kemarahan para ulama pada zamannya ya. Dan walhasil Ibnu Taimiyah ini masuk penjara itu berulang kali karena persengketaannya dengan para ulama pada zamannya ya. Ibnu Taimiyah terkenal dengan kecerdasan sehingga pada usia 17 tahun ya, Ibnu Taimiyah ini telah dipercaya masyarakat untuk memberikan pandangan-pandangan mengenai masalah hukum secara resmi.
para ulama lawan daripada Ibnu Taimiyah yang sangat risau ya oleh serangan-serangan yang dilakukannya, serta iri hati terhadap kedudukan Ibnu Taimiyah ya di istana gubernur pada Damaskus pada saat itu, telah menjadikan pemikiran-pemikiran Ibnu Taimiyah sebagai landasan untuk menyerangnya ya. Kemudian dikatakan oleh lawan-lawan Ibnu Taimiyah ini bahwa pemikiran Ibnu Taimiyah ya sebagai klenik ya sebagai hal yang mistis ya di luar nalar manusia, terus antropomorfisme ya yang mempunyai pengibaratan ya, terus sehingga pada awal 1306 ya 1306 Masehi ya Ibnu Taimiyah dipanggil ke Kairo sesuai keputusan pengadilan Gilat ya. Akhirnya Ibnu Taimiyah ini dijebloskan dalam penjara, dimasukkan dalam penjara ya. Ini menurut Watt ya, menurut Watt, orang barat yang menyelidiki tentang sejarah Islam. Masa hidup Ibnu Taimiyah ya bersamaan dengan kondisi dunia Islam yang sedang mengalami disintegrasi pada saat itu ya, terus kemudian dislokasi sosial ya, dan dekadensi moral dan akhlak pada saat itu ya harus dimaklumi. Kelahirannya terjadi 5 tahun setelah Baghdad dihancurkan para Mongol kan ini Ibnu Taimiyah ini. Oleh karena itu sangat pantas sekali apabila Ibnu Taimiyah ya dalam upayanya mempersatukan umat Islam ini mengalami banyak tantangan ya. Bahkan dirinya harus wafat di dalam penjara ya. Sangat disayangkan, tapi ya itu lagi-lagi ya adalah kehendak dari Tuhan. Jadi sudah nggak usah disesali, nggak usah ditangisi ya, apapun itu atas seizin daripada Tuhan. Selanjutnya adalah pemikiran teologi Ibnu Taimiyah ya. Ini tidak jauh berbeda dengan Ibnu Hambal tadi ya. Pemikiran-pemikiran Ibnu Taimiyah ini setidaknya ada 6 hal ya dalam bidang teologi ya. Ini disebutkan oleh Ibrahim Madkur ya. Yang pertama adalah berpegang teguh pada nas ya, tekstual, teks Al-Quran dan teks Al-Hadis ya. Memahami Quran dan hadis ini lebih kepada tekstual daripada kepada kontekstual. Ini sangat berbeda dengan ulama kholaf ya, yang memadukan antara keduanya. Secara tekstual iya, secara kontekstual juga tidak tertinggal. Dan ini menjadi satu fondasi utama ya, bahwa ketika mempelajari Al-Quran dan Al-Hadis itu dilihat secara tekstual saja ya. Nanti ya karena memang secara budaya dan peradaban antara Rasulullah dan Ibnu Taimiyah ini tidak seberapa jauh, tidak seperti sekarang ini. Makanya dia juga tinggal di daerah Timur Tengah sana. Makanya secara peradaban ya, secara budaya, secara adat istiadat tidak banyak perbedaan yang signifikan, tidak seperti Arab dengan Indonesia ya. Terus kemudian ditambah lagi zaman Rasulullah dengan sekarang itu kan lebih dari 1400 tahun ya. Iya, sekitar segitu ya kayaknya. Terus yang B, Ibnu Taimiyah ini
tidak memberikan ruang gerak yang bebas pada akal. Jadi akal kita itu terbatas, makanya jangan bermain-mainlah dengan akal. Kalau bermain-main nanti Anda tidak kuat mental, tidak kuat iman, ilmunya hanya sedikit ya. Anda menggunakan akal Anda, terus Anda menafsirkan segala sesuatu itu dengan suka-suka hati ya. Sementara yang disebut akal ini ya, pasti punya kecondongan, punya satu kecenderungan ya. Atau ke akal ini lebih lari kepada kepentingan. Makanya ketika kita menafsirkan sesuatu itu, mempelajari sesuatu itu, menurut Ibnu Taimiyah itu jangan mengedepankan akal dulu, tapi mengedepankan wahyu dan sunnah dulu, mengedepankan Al-Quran dan sunnah dulu. Ya, kalau Al-Quran dan sunnah tidak bisa menemukan solusi, baru kita berijtihad melalui akal. Yang selanjutnya adalah yang ketiga ya, bahwa Ibnu Taimiyah itu berpendapat Al-Quran itu mengandung semua ilmu agama ya. Jadi ilmu agama itu semuanya rujukannya adalah Al-Quran ya. Sementara akal itu sama sekali tidak dibebaskan untuk memikirkan segala sesuatunya. Akal ini hanya digunakan ya untuk sebagai alat untuk memahami Al-Quran dan Al-Hadis gitu saja. Yang keempat ya, di dalam Islam yang diteladani hanya 3 generasi ya. Menurut Ibnu Taimiyah itu yaitu sahabat ya, tabi'in dan tabi'at tabi'in. Ya, setelahnya itu tidak perlu diteladani ya. Setelahnya itu dia tetap guru kita, tapi guru ini juga harus merujuk kepada 3 generasi ini ya. Guru itu harus merujuk pada sahabat ya, terus kemudian kepada tabi'in atau minimal tabi'in menurut Ibnu Taimiyah. Yang Allah itu, yang kelima ini ya, Allah itu memiliki sifat yang tidak bertentangan dengan tauhid dan tetap mentazihkannya. Itu pemikiran yang nomor 5. Terus pemikiran teolog yang terakhir adalah Ibnu Taimiyah ini mengkritik Imam Hambali dengan mengatakan bahwa apabila kalamullah itu qadim, kalamnya pasti qadim pula ya. Jadi gurunya sendiri dikritik oleh Ibnu Taimiyah ya. Ibnu Taimiyah ini adalah seorang tekstualis ya. Oleh karena itu pandangannya dianggap oleh ulama-ulama mazhab Hambali ya, Al-Khatib, Ibnu Al-Jauzi sebagai pandangan tajsim ya, atau antropomorfisme Tuhan, yaitu menyerupakan Tuhan dengan makhluknya. Oleh karena itu Al-Jauzi berpendapat bahwa pengakuan Ibnu Taimiyah sebagai salaf perlu ditinjau kembali. Ya, ini diambil dari bukunya Sa'ad ya. Adapun pandangan-pandangan Ibnu Taimiyah tentang sifat-sifat Allah itu paling tidak ada 2 ya. Yang pertama, percaya sepenuh hati terhadap sifat-sifat Allah yang ia sadari atau Rasulnya yang menyifati ya.
Adapun sifat-sifat Allah, sifat-sifat Tuhan yang dimaksud itu adalah yang pertama sifat salbiyah, ya, yaitu idam, bako, mukhalafatu lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, dan wahdaniyah. Ya. Yang kedua sifat ma'ani, yaitu khudrah, irodah, sama, basor, hayat, ilmu, dan kalam. Ya. Yang ketiga sifat khobariyah, ya, atau sifat-sifat yang diterangkan Al-Quran dan hadis meskipun akal bertanya-tanya tentang maknanya, ya, seperti keterangan yang menyatakan bahwa Allah di langit, ya, Allah di atas arsy, Allah turun ke langit dunia, Allah lihat, ya, Allah dilihat oleh orang-orang beriman di surga kelak, ya, wajah, tangan, dan mata Allah, ya, itu sifat khabariyah, ya. Sifat-sifat yang diterangkan dalam Al-Quran, ya, meskipun akal itu bertanya-tanya, ya, itu adalah pandangan Ibnu Taimiyah tentang sifat-sifat Allah, ya. Terus pandangannya yang keempat yaitu sifat dofi'ah, ya, dofi'ah, ya, yaitu mengidofatkan atau menyandarkan nama-nama Allah pada alam makhluk seperti Rabbul Alamin, Khaliq al-Aun, dan Falik al-Hub wa an-Nawa. Ya, itu keempat, ya, keempat sifat-sifat Allah, ya, keempat kepercayaan sepenuhnya hati terhadap sifat-sifat Allah yang ia sendiri atau Rasulnya mensifati, ya. Terus pandangan kedua dari Ibnu Taimiyah ini tentang sifat-sifat Allah, ya, percaya sepenuhnya terhadap nama-namanya, ya, yang Allah atau Rasulnya sebutkan, ya, seperti Al-Awal, Al-Akhir, Al-Zahir, Al-Batin, Al-Alim, Al-Qadir, Al-Hayyu, Al-Qayyum, As-Sami, dan Al-Basir. Jadi kita harus percaya sepenuhnya tanpa meragukannya, ya, beda dengan filsafat kemarin. Kalau filsafat kita kata Descartes harus meragukan segala sesuatu, tapi kalau menurut teolog Ibnu Taimiyah ini kita tidak boleh meragukan itu, ya, walaupun kesimpulannya sama. Orang yang ragu-ragu itu akan mendapatkan kebenaran menurut Descartes kemarin, tapi kalau menurut Ibnu Taimiyah kita tidak boleh meragukan, ya, akan itu, ya. Orang kalau ragu-ragu kan mesti mencari kebenarannya, ya. Saya ragu terhadap jawaban saya, makanya saya mencari jawaban yang melalui banyak pertimbangan, ya, terutama pertimbangan dari kawan-kawan Anda, ya, nyontek lah karena ragu dengan jawaban Anda sehingga yang Anda yakini kebenarannya terus Anda contek, Anda ciplak, itu kan termasuk sifat keraguan-raguan. Yang terakhir, yang ketiga, ya, menerima sepenuhnya sifat-sifat dan nama-nama Allah dengan satu, ya, tidak mengubah maknanya pada makna yang tidak dikehendaki lafadz, ya, dalam bahasa Arabnya min khair tahrif. Yang kedua, tidak menghilangkan pengertian lafadz min khair ta'til.
Yang ketiga, tidak mengingkarinya min khair ilhad. Yang keempat, tidak menggambarkan bentuk Tuhan, ya, baik dalam pikiran, hati maupun dengan indera, atau dalam bahasa Arabnya min khair ta'yif at-takyif. Ya, yang kelima, tidak menyerupakan apalagi menyamakan sifat-sifatnya dengan sifat-sifat makhluknya, min khair tamtsil Rabbul Alamin. Hal ini disebabkan bahwa tiada sesuatu pun yang dapat menyamainya, bahkan yang menyerupainya pun tidak ada, menurut daripada sifat-sifat Tuhan dalam pandangan Ibnu Taimiyah. Ya, alasan-alasan yang disebutkan tadi ya, dapat memberikan gambaran bahwa Ibnu Taimiyah ya tidak menyetujui setiap penafsiran ayat-ayat yang mutasyabihat. Ya, menurutnya ayat-ayat atau hadis-hadis yang menyangkut sifat-sifat Allah itu harus diterima dan diartikan sebagaimana adanya, ya, dengan catatan tidak mentatsimkan, ya, atau tidak menyerupakannya dengan makhluk, ya, apa antropomorfisme itu tadi, dan tidak bertanya-tanya tentang itu. Ya, ya sudah, toh memang kenyataannya ya wa ma utiltum ilma illa qalilan, tidaklah kita diberi pengetahuan kecuali hanya sedikit, ya. Nah, itu yang menjadi dasar daripada Ibnu Taimiyah, ya. Sebesar apapun kita memikirkan tentang sesuatu yang di luar nalar manusia, tetap kita akan menemukan jalan terjal, ya, atau jurang pemisah antara akal kita dengan apa yang kita cari. Jadi mentok, ya. Kalau seumpamanya kita sudah tahu itu jurang, kita sudah jurang pemisah, kita sudah terpisah dan jaraknya terlampau jauh, kita tetap lompat saja, maka kita akan tergelincir dengan sendirinya, gitu. Kemudian Ibnu Taimiyah mengakui setidaknya 3 hal dalam masalah keterpaksaan dan ikhtiar manusia, ya, yaitu Allah pencipta segala sesuatu, hamba adalah pelaku perbuatan yang sebenarnya dan mempunyai kemauan serta kehendak secara sempurna, sehingga manusia bertanggung jawab terhadap perbuatannya. Allah meridhoi perbuatan baik dan tidak meridhoi perbuatan yang buruk. Jadi menurut daripada pemikiran teologi Ibnu Taimiyah ini berbeda dengan Mu'tazilah kemarin, ya, bahwa segala sesuatu perbuatan manusia, Jabariyah, mohon maaf, beda dengan Jabariyah kemarin, bahwa perbuatan manusia itu Tuhan yang sudah menuntunnya, Tuhan yang sudah sebagai subjek utama, ya. Jadi kita mau berbuat baik, berbuat buruk itu Tuhan yang membawa ke sana, ya. Sebaliknya Qadariyah itu mengatakan sebaliknya, dan Ibnu Taimiyah itu dua-duanya dipakai, ya. Jadi kita berbuat baik itu adalah kehendak kita, ya, tetapi atas izin Tuhan, ya. Terus kemudian kita berbuat baik itu
adalah kehendak kita dan itu adalah seizin Tuhan. Nah, seperti itu. Terus kemudian dikatakan oleh Watt ya, ini ilmuwan barat, bahwa pemikiran Ibnu Taimiyah itu mencapai klimaknya ya dalam sosiologi politik ya yang mempunyai dasar teologi ya. Masalah pokoknya ya terletak pada upayanya ya membedakan manusia dengan Tuhannya yang mutlak ya. Jadi tidak ada antropomorfisme di sana ya, perserupaan ya yang Donald Bebek itu tadi ya, manusia diserupakan Donald Bebek, manusia diserupakan dengan Mickey Mouse dan seterusnya. Oleh karena itu ya masalah Tuhan tidak dapat diperoleh dengan metode rasional ya. Jadi rasio kita itu menurut Ibnu Taimiyah itu tidak dapat menggapai Tuhan ya, baik dengan metode filsafat ya maupun teologi ya. Ahli filsafat mengatakan demikian ya. Ibnu Taimiyah juga kan memang ahli filsafat ya, maupun ahli teologi ya, walaupun teologi dan filsafat itu sebetulnya tidak berbeda ya. Teologi itu adalah sebagian dari filsafat. Filsafat itu kan pokok pembahasannya itu ada ontologi, epistemologi, dan teologi ya. Teologi ini adalah sebagian dari filsafat ya. Selanjutnya keinginan menurut daripada Ibnu Taimiyah ini, keinginan manusia untuk menyatu dengan Tuhan sebagai sesuatu yang mustahil ya. Jadi tidak ada manusia ingin menyatu kepada Tuhan menurut Ibnu Taimiyah ya. Oleh karena itu ya, Ibnu Taimiyah ini sangat tidak suka pada aliran filsafat yang mengatakan Al-Quran itu berisi dalil kitobi dan ikna'i ya, penenangan ya, atau penenangan dan pemuas hati ya. Jadi aliran Mu'tazilah yang selalu mendahulukan dalil rasional itu ya daripada dalil Al-Quran ya, sehingga menggunakan takwil ya. Ulama yang mempercayai dalil-dalil Al-Quran tetapi hanya dijadikan sebagai pangkal penyelidikan akal ya, meskipun untuk memperkuat isi Al-Quran seperti Al-Maturidi ya, mereka yang mempercayai dalil-dalil Al-Quran ya, tetapi menggunakan pula dalil-dalil akal di samping Al-Quran seperti Al-Asy'ari menurut daripada Ibnu Taimiyah itu bertentangan ya. Karena memang rasio kita itu terbatas menurut Ibnu Taimiyah. Baik, cukup sekian ya pelajaran ilmu kalam pada hari ini ya, pada kesempatan ini ya. Saya ingatkan kembali bahwa Anda harus merangkum ya, terus kemudian komen di kolom komentar ya, dengan menulis nama Anda sebagai absensi. Kalau ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar juga ya. Baik, cukup sekian dari saya ya. Jangan lupa jaga kesehatan ya, tetap mengikuti anjuran pemerintah ya. Kalau kita harus melakukan social distancing ya, kita harus sebisa mungkin menjauhi keramaian ya. Terus kemudian kalau kita harus lockdown ya, kita harus benar-benar beraktivitas di rumah ya. Kita ikuti instruksi selanjutnya ya. Mudah-mudahan kita semua berada dalam lindungan Tuhan ya, lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Kita diselamatkan dari penyakit, dari wabah yang sedang diderita oleh seluruh dunia ini.
Ya, kita mudah-mudahan dan kita semua berdoa semoga kita bisa bertemu kembali di perkuliahan secara face to face ya. Ya, cukup sekian dari saya ya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.